Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semangat, tetap semangat ya. Ya, semangat. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan elektrolit. Mengenai materi ini kan pada pertemuan minggu yang lalu ya Ibu sudah memberikan gambaran tentang materi ini, dan pada minggu yang lalu Ibu sudah menugaskan kalian ya untuk membacanya di rumah. Coba mungkin ada yang ingin ditanyakan, coba Ibu mau review. Saya pun mau nanya, Bu. Ya, silakan. Saya sudah dikasih tentang materi ini, tapi masih kurang ngerti Ibu pengertian dari larutan itu apa. Nah, ya tadi teman kalian barusan menanya nih tentang apa sih larutan elektrolit itu. Nah, coba Ibu mau mereview nih, coba ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Saya menambahin, Bu. Menurut saya, larutan elektrik itu selain menghantarkan arus listrik, juga dapat menghasilkan gelombang gas dan nyala lampu, Bu. Selain itu ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin lain materi tentang larutan elektrolit? Bu, saya mau nanya, ya, bagaimana ciri-ciri suatu larutan itu bisa dikatakan larutan elektrolit? Saya dulu. Apa tuh? Kalau menurut saya ya, ciri-ciri tadi itu kan dari sering nanya ciri-cirinya apa. Kalau menurut aku sih ciri-cirinya itu kalau dihubungin lampu itu nyala kan dia sementara arus listrik. Kalau menurut saya, Bu, kan pakai elektroda. Nah, nanti di elektroda itu akan menimbulkan gelembung gas, Bu. Nah, baiklah. Tadi jawaban dari teman kalian ya, Rahim, jadi sudah cukup bagus untuk membuktikan apakah benar sih larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Untuk memperjelasnya, kita akan melakukan sebuah Ngapain sih itu kok ada larutan banyak begitu pakai lampu-lampu gitu? Itu yang apa, Bu, hitam-hitam gitu tuh, Bu? Nggak ngerti. Terus itu apa, Bu, yang kotak-kotak itu, terus ada kabel-kabel itu gimana ngerasainnya? Teman-teman, nih, tempakin ayo. Yang mana lampu paling terang? Becek-becek yuk. Kayak gitu banget. Menjawab pertanyaan tadi Rahim ya, tentang Rahim dan Sela, tentang apa sih rangkaian apa aja ya? Di sini rangkaian seri. Oh gitu. Kemudian digunakan dua buah elektroda. Nah, elektrodanya ini apa? Buah elektroda apa itu, Bu? Iya, namanya ini elektroda karbon. Karbonnya dari mana, Bu? Nah, untuk mendapatkan karbon kita bisa ambil dari baterai. Di dalam baterai itu ada karbon. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, Rahim ya, mengenai larutan mana sih yang paling terang ya nyalanya? Nah, coba Ibu akan menyalakan ya. Nah, satu dari pertama untuk larutan yang pertama ya, larutan cuka. Yang kedua ya, Ibu nyalakan satu dayanya untuk larutan cuka. Yang ketiga larutan garamnya. Coba di sini, coba kalian perhatikan hal-hal apa yang terjadi. Sini coba. Ibu, itu kok yang garam lampunya paling terang itu sih, padahal yang lainnya enggak. Nah,
Tadi kalian menanyakan ya, kenapa, Iya, kenapa lampunya paling terang? lampu di larutan elektrolit ya itu paling terang. Nah, di sini coba ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya Bu, saya tahu kenapa. Karena larutan garam itu daya hantar listriknya paling kuat, sehingga bisa menyebabkan nyala lampunya itu lebih terang. Kalau yang tidak menyala itu kenapa Bu lampunya? Yang ini ya. Iya, lautan gula dan untuk lautan cuka. Itu kenapa? Tadi kan kata Desi kan yang garam itu nyala karena dia punya apa sih bisa mengantarkan listrik. Berarti kayaknya kalau yang lampunya nggak nyala itu dia tuh nggak bisa mengantarkan listrik. Oh, gitu. Teman-teman lihat deh, kok ada yang ada gelembungnya, terus ada yang nggak ada. Tuh, lihatin deh. Kira-kira kenapa ya? Menurut saya, kenapa bisa terjadi kebentuk gelembung-gelembung gas? Karena adanya aliran listrik yang mengalir ke elektroda ini, sehingga menimbulkan gelembung-gelembung gas yang nantinya akan menyalakan lampu. Bener aneh ya? Berarti kalau misalnya nggak ada itu oh, makanya di larutan gula itu belum menyala dan gelembungnya sedikit, kopinya larutan gula itu bukan. Oh, begitu. Coba dilihat larutan gula. Nggak ada gelembung gasnya kan, terus lampunya juga nggak menyala. Sepertinya larutan gula itu bukan larutan elektrolit. Selanjutnya ibu akan membuat ini ya, sebuah tabel. Nah, dari hasil pengamatan yang kalian tadi amati ya, dari ketiga larutan tadi apa aja tadi larutan? Cuka, gula, dan garam. Larutan cuka, gula, dan garam. Nah, hasil dari pengujian elektrolit tadi dari lampunya coba, dari nyala lampunya bagaimana tadi? Nyala lampu. Apa? Kalau di larutan cuka, pada larutan cuka nggak nyala, tidak menyala ya. Jadi kita tanda silang ya, tidak menyala. Kemudian yang larutan gula tidak menyala juga, tanda silang. Kemudian yang garam menyala, menyala. Kita cek ya. Kemudian yang pengujian kedua apa? Gelembung. Ya, adanya gelembung gas. Nah, untuk yang larutan cuka tadi ada gelembungnya nggak? Ada. Ada gelembung. Kemudian yang larutan gulanya tidak ada. Tidak ada, berarti kita tanda silang. Kemudian yang garamnya ada. Ini kan udah kita tulis ya beberapa hasil pengamatannya ya di larutan ini. Nah, jadi dapat kita golongkan ya larutan mana yang termasuk larutan elektrolit? Larutan cuka. Larutan cuka. Ini larutan elektrolit. Larutan elektrolit apa aja? Cuka sama garam. Ya, cuka dan garam. Nah, kemudian yang tergolong ke dalam larutan elektrolit berarti yang tidak ada nyala lampu dan tidak ada elektrolit itu gula. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Tadi antara larutan cuka dengan larutan garam. Dari mana perbedaannya? Dari gelembung gas dan nyala lampunya di sini. Untuk yang larutan garam tadi, gelembung gasnya bagaimana tadi? Banyak, lebih banyak ya.
Nah, kemudian yang cuka gelembungnya bagaimana tadi? Lebih sedikit. Ya, gelembungnya lebih sedikit. Nah, Fine. Nah, jadi tadi kan larutan cuka dengan larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, tapi dari hasil pengamatan tadi ada perbedaannya ya dari gelembungnya sama lampu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa larutan elektrolit itu nanti terbagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit terbagi lagi menjadi dua. Apa aja? Larutan elektrolit lemak dan kuat. Larutan elektrolit kuat. Nah, tadi kan sudah kita klasifikasikan ya, larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua ya, larutan elektrolit lemah dan kuat. Larutan elektrolit lemah itu ditandai dengan gelembung gas yang sedikit. Sedangkan yang kuat itu gelembung gasnya banyak. Tadi kan? Itu tadi apa? Larutan apa yang gelembungnya banyak tadi? Garam. Nah, juga selain dari gelembung gas juga dari nyala lampunya itu tadi cuka itu ternyata lampunya paling tidak, larutan garam itu paling terang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan garam ini termasuk dalam elektrolit kuat. Selanjutnya berarti yang larutan elektrolit lemah ditandai dengan apa tadi? Gelembung yang sedikit, tidak menyala, lampunya tidak menyala. Nah, berarti kan larutan cuka termasuk ke dalam golongan elektrolit lemah. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya tentang perbedaan dari larutan elektrolit, terus larutan non elektrolit. Dari larutan elektrolit juga kita bisa membedakan ya tadi dari uji nyala dan uji gelembungnya. Ternyata larutan ada larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Nah, dan dari sini coba ada yang ingin menyimpulkan mungkin? Saya dulu. Jadi menurut saya, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan ciri-cirinya itu dapat nyala lampu dan menghasilkan gelembung gas. Contohnya larutan garam, ya kan? Larutan garam itu menghasilkan nyala lampu dan gelembung gas. Gitu, Bu. Misalnya nggak bisa bikin lampunya nyala, terus nggak punya gelembung gas, harus listrik. Kalau saya sih tadi kan katanya kan cirinya itu dari nyala lampu sama gelembung gas. Berarti kalau cuka itu karena lampunya nggak nyala tapi ada gelembung gasnya, berarti dia elektrolitnya lemah. Ya, tadi kan kalian sudah udah menyampaikan pendapat masing-masing ya. Iya, Ibu. Tadi kesimpulannya sudah cukup bagus. Berarti kalian tadi sudah mengerti semua ya. Jadi ya dalam belajar ini, jadi kalian dapat membedakan mana yang larutan elektrolit, larutan non elektrolit. Terus dari larutan elektrolit itu kalian dapat membedakan lagi larutan mana yang larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Jadi untuk hari ini materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit sampai di sini ya, sampai di sini. Pulang ya, mau pulang. Yaudah, baiklah anak-anak.
kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikurangi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.